ya beban lelah, misalnya kita gunakan modified Goodman, maka ini persamaan safety factor-nya, ya, per N sama dengan sigma A dibagi SE ditambah sigma M aksen dibagi SUT, di mana sigma A aksen sekali lagi adalah tegangan ekivalen formises alternating, ya, atau amplitudo. Ya, sigma M itu adalah mean stress, ya. Nah, kemudian atau kalau saya masukkan sigma A-nya aksen dan sigma M aksennya, jadinya ini, ya. Jadi sudah dimasukkan. Jadi di sini ada persamaan yang menghubungkan N itu adalah safety factor untuk beban fatigue, D itu adalah diameter poros, SE adalah kekuatan endurance limit dari komponen mesin, KF itu konsentrasi tegangan beban fatigue, MA itu momen lentur alternating, TA itu adalah torsi alternating, KFS itu konsentrasi tegangan, dan seterusnya, ya. Jadi Anda sudah kenal semuanya ini. Atau kalau saya ingin menghitung D dalam hal mendesain, maka D-nya dari sini, ya, bisa diturunkan seperti ini. Jadi ini ada pangkat setengah, jangan lupa, ya. Jadi ya, square. Jadi ini ada pangkat 3. Ya, hati-hati sekali. Ini seluruhnya akan dipangkatkan 3 karena D, di sininya adalah D pangkat 3. Ya. Oke, nanti kalau ujian, ya, kalau close book ini rumus-rumus akan diberikan. Tapi kalau open book, ya silakan Anda melihat di catatan Anda atau di bukunya. Ya. Oke, itu kalau memakai kriteria modified Goodman. Bagaimana kalau menggunakan Soderberg? DE tetap karena menghitung tegangannya dengan energi distorsi atau formises. Jadi ini persamaannya yang menghubungkan safety factor dan diameter, kalau diameternya di bawahnya. Ya. Ini yang DE Soderberg. Yang ini adalah yang sebelumnya DE modified Goodman. Pasti ada DE-nya karena sigma aksennya dan sigma M aksennya dihitung berdasarkan teori formises atau distorsi energi. Oke, ini yang Gerber, ya, di mana ada konstanta A, di mana A dan B seperti persamaan ini. Kalau menghitung D, rumusnya yang di bawah, kalau menghitung safety factor-nya yang di atas. Ya. Oke, ini kalau ASME eliptik. Ya. Jadi ini menghitung safety factor-nya, yang ini menghitung D-nya. Ya. Jadi Goodman, Soderberg, ASME eliptik, dan yang lainnya sudah Gerber sudah diberikan. Ya. Oke, nah sekarang untuk kasus poros berputar dengan bending bolak-balik dan torsi steady. Jadi ini sekali lagi contoh yang sudah kita bahas hari Selasa lalu. Bendingnya akan bolak-balik karena dia porosnya berputar. Jadi kadang-kadang pada posisi di atas akan menerima tarik, kemudian 0 tekan, 0 tarik, dan sebagainya. Tapi kalau torsinya, ya, untuk kasus ini dianggap tetap steady, sehingga TA-nya sama dengan 0, TM-nya ada. Ya. Kalau bendingnya, karena fully reverse, M momen lentur rata-ratanya sama dengan 0,
MA-nya yang ada. Ya. Jadi sekali lagi untuk kasus seperti ini akan memiliki beban MA dan TM. Ya. Oke. Bisa dipahami ya yang ini? Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau ada komentar yang perlu dikemukakan? Silakan, Dek. Dek Raffi Mahardika. Dek Raffi Mahardika ada? Wah, nggak ada. Tidur. Dek Hafiz Amanullah. Halo, Dek Hafiz. Halo, Pak. Belum ada, Pak. Aman. Oke, Anda paham ya bagaimana ini mendapatkan M rata-rata sama dengan 0 dan TA sama dengan 0. Paham ya, Dek ya? Insya Allah, Pak. Oke, good. Nah, berikutnya. Nah, ini periksa kriteria luluh yielding. Ya. Jadi hati-hati, selain kriteria yang tadi sudah disebutkan ada 4, ada modified Goodman, ada Soderberg, ada Gilbert, ada ASM elliptic, ya. Terus selain itu kita juga perlu mengecek apakah pada siklus pertama atau pada awal beban lelahnya akan terjadi beban luluh atau tidak. Seperti tadi pertanyaan pada kuis ketiga, ya, beban lelah tidak selalu terjadi setelah beban yield. Kadang-kadang beban yield dulu karena akibat lelah duluan, itu sangat tergantung. Tapi yang jelas, yang pasti, kalau beban kegagalan fatigue pasti diawali dengan initial cracking, ya, itu kuncinya. Nah, kalau Anda sudah menggunakan kriteria Soderberg, mencegah terjadinya yielding. Jadinya kalau Soderberg Anda pakai, tidak perlu dicek yieldingnya. Tetapi kalau menggunakan ASME elliptic, Anda juga harus mengecek apakah yield terjadi sebelum fatigue. Ya. Jadi artinya, kalau sebelum fatigue terjadi yield, maka persoalannya akan bertambah runyam. Karena apa? Karena materialnya setelah mengalami yield, dia akan berubah sifat mekaniknya. Ya, apa yang akan Anda kenal mungkin ada yang namanya penguatan atau pengerasan akibat yield. Ya. Oke, kriteria Gerber dan modified Goodman tidak mempertimbangkan adanya yielding. Oke, ASME elliptic juga sudah mempertimbangkan yield, tapi perlu dihitung juga karena dia tidak sepenuhnya konservatif, tidak seperti sekonservatif Soderberg. Jadi ini walaupun sudah memperhitungkan, Anda perlu juga menghitung yieldingnya. Kalau Gerber dan modified Goodman, Anda mesti harus mengecek yieldingnya. Jadi pendeknya, selain Soderberg, kriteria mana yang Anda ambil, Anda harus mengecek yieldingnya apakah terjadi atau tidak sebelum sebelum lelah, sebelum fatigue. Ya. Oke, jadi caranya mengecek, Anda kan sudah punya sigma A dan sigma M. Sigma A aksennya maksudnya, ini sigma A aksen, sigma M aksen sudah ada. Ya. Anda hitung sigma max aksennya. Ya. Hitung sigma max aksennya. Kemudian Anda hitung safety factor terhadap yield-nya,
itu SY yield strength dibagi sigma equivalent von Mises maksimum. Ya, jadi caranya ini sangat konservatif. Ya, jadi kalau NY-nya ternyata lebih besar dari 1, berarti tidak terjadi yield. Ya, jadi kalau sama lebih kecil sama atau lebih kecil 1, maka akan terjadi yield. Ya. Sebagai rekomendasi saat Anda mendesain poros, usahakan jangan sampai terjadi yield sebelum lelah, sebelum fatigue. Artinya apa? Artinya Anda harus mengusahakan desain Anda tidak mengalami yield sebelum fatigue. Ya, caranya gimana? Kemarin sudah kita bahas. Bisa menaikkan diameternya, ya, pada lokasi yang kritis atau menaikkan kekuatan materialnya. Memilih material yang mempunyai kekuatan lebih tinggi. Ya. Oke, nah sekarang memperkirakan nilai konsentrasi tegangan. Ya, seperti Anda sudah ketahui di rumus tadi, KF dan KFS harus Anda hitung. Sementara kalau kita mendesain, diameter dari poros belum diketahui. Ya, karena mau dihitung. Tapi kalau sudah diketahui, kita bisa menghitung faktor konsentrasi tegangan. Nah, dalam keadaan mendesain yang belum diketahui atau diameter porosnya harus dihitung, bagaimana cara menghitung konsentrasi tegangan fatigue-nya? Ada yang punya ide? Jason Suhardi? Halo? Jason? Tidak ada. Ada Ihsan Al-Fajri. Enggak ada? Ada, Pak. Silakan. Ada cara, bagaimana cara menghitung konsentrasi tegangan dalam situasi untuk mendesain? Punya ide? Saya masih kurang yakin sih, Pak. Ya, gimana? Orang yakin jawab aja kalau yang apa yang Anda pikirkan. Logika dulu. Saya ingatnya yang menghitung kalau yang statik, Pak. Kan diameter porosnya belum diketahui. Halo, idenya gimana idenya? Logika. Mencari nilai tegangannya dulu mungkin, Pak. Tegangannya sudah, tapi nilai konsentrasi tegangannya kan per dimensi. Gimana caranya sementara dimensinya belum diketahui? Ayo, mikir, kreatif. Dava Nira isi. Iya, Pak. Gimana caranya idenya? Untuk menghitung konsentrasi tegangan yang diameternya sendiri belum diketahui. Halo? Gimana, Dava? Ada ide? Pak, boleh saya coba? Silakan deh, silakan. Nikola. Saya pikir mungkin dari lokasi beban, Pak. Lokasi beban sudah diketahui, tapi diameternya, dimensinya belum diketahui. Gimana caranya? Halo? Ini memperkirakan loh, bukan menghitung. Memperkirakan nilai konsentrasi tegangan pada saat merancang poros yang dimensinya belum diketahui. Ada yang punya ide? Halo? Kalau saya kepikiran yang memperkirakan, Pak, saya kepikiran sih statistik, Pak. Jadi ngitungnya pakai rumus yang udah dari statistik. Nah, di sini diberikan
didekati dengan suatu pengalaman, ya. Jadi memperkirakan besarnya konsentrasi tegangan, ya. Analisis tegangan pada poros nilainya sangat dipengaruhi oleh konsentrasi tegangan, khususnya pada beban fatigue. Ya, ini diberikan beberapa cara. Jadi kalau ada shoulder, ya poros bertingkat seperti ini, cara untuk mengurangi, memperkecil konsentrasi tegangan ada 3 di sini. Ya, kalau ada shaft radius, kemudian ada large radius undercut. Di sini di undercut sedikit ke dalamnya. Ya, bisa dilihat, nanti Anda lihat di buku Sigley, atau dibuat shoulder relief groove kayak gini. Jadi untuk mereduksi konsentrasi tegangan di sini. Ya, atau juga dengan yang ketiga, large radius relief groove. Di sini ada groove. Ya. Itu beberapa caranya. Tapi untuk memperkirakan KF dan KFS, kita menggunakan tabel berikut. Ya. Jadi sebagai force iteration untuk memperkirakan KT dan KTS, ya, Anda bisa gunakan gini. Ya. Kalau shoulder fillet shaft, jadi kalau ada poros bertingkat, ya, sangat tajam, R per D-nya sama dengan 0,02, ya, radius filletnya dibanding diameter poros. Kalau bebannya bending, ambil sekian. Kalau bebannya aksial, ambil sekian. Kalau aksial, ambil sekian. Ya, untuk kasus yang end mill, jadi kalau pasak, si key sheet, ya, R per D-nya Anda ambil ini. Ya. Inilah cara memperkirakan konsentrasi tegangan pada iterasi pertama, karena diameternya kita belum ketahui. Perkirakan aja ini. Kemudian setelah dihitung diameternya, Anda cek lagi sampai dia ketemu. Dan tidak berubah setelah Anda mendesain. Ya. Jadi ini cara memperkirakan KT dan KTS. Kalau KF sama dengan KT fungsinya dengan sensitivity nodes, ya. Sensitivitas dari poros terhadap takikan, ya. Jadi ini kuncinya. Jadi bisa dipahami ya, Nicholas? Halo, di Nicholas? Saya masih belum kepikiran, Pak. Diperkirakan aja dulu. Hmm. Kalau bebannya bending mempunyai fillet shoulder ini sekian, kalau lebih kecil lagi ini Anda lihat ini. Ya. Perkirakan aja dulu. Jadi kalau ada poros bertingkat ini. Kalau ada pasak, seperti pasak itu maksudnya kayak apa yang pasak? Nah, di sini kan pasti ada pasak untuk memungkinkan roda gigi B dan porosnya bisa menyatu, tidak bergerak relatif. Ya, diperkirakan dulu caranya dengan tabel itu, sesuai dengan beban dan keadaan porosnya. Setelah itu, Anda lakukan iterasi, ya, sampai KF-nya tidak berubah lagi. Iterasi kesekian dengan yang seterusnya atau dengan yang sebelumnya nilainya hampir sama. Ya. Nah, untuk memahami bagaimana ini dilakukan, saya minta mempelajari contoh soal, example 71, 72, 73 di buku Sigley. Ya. Itu sangat lengkap. Ya. Oke, tolong
pelajari, karena contoh soal tinggal membaca. Nanti kalau Anda tidak ngerti di bagian mana, tidak mengerti dari contoh soal, kita diskusikan Selasa depan. Ya. Oke, nah ini mengurangi konsentrasi tegangan tadi sudah, ya, dengan cara yang ini yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Ya. Nah, sekarang sebelum kita membahas contoh soal, barangkali ada yang mau ditanyakan? Bagaimana menganalisis, merancang poros dengan beban fatigue. Silakan sebelum kita bahas contoh soalnya. Muhammad Imam, Dinul. Ya, Pak. Ada yang ingin ditanyakan atau dikomentari? Masih ini, Pak, mencoba memahami sih, Pak. Yang tadi memperkirakan konsentrasi tegangan, Anda bisa paham? Itu, Pak, lagi coba soalnya belum terlalu paham sih, Pak. Mungkin belum nyoba Apanya yang soalnya. Anda nggak paham? Coba. Apa yang Anda tidak pahami, Anda nggak bisa mengemukakan gimana caranya. Yang tadi, Pak, yang slide sebelumnya boleh balik nggak, Pak? Ini? Ya, itu maksudnya tadi dari nilainya itu maksudnya gimana sih, Pak? Memperkirakan nilainya itu belum nggak nangkep aja sih, Pak. Nah, kalau poros bertingkat itu artinya poros begini, deh. Nah, poros bertingkat kan poros bertingkat nih. Kalau di daerah kritisnya poros bertingkat ini, Imam bisa paham nih? Tuh Iya, ini. Pak. Maka kalau bebannya bending, pada saat dia menerima beban bending, Anda ambil 2,7. Gitu aja. Oh iya. Kalau Oke, Pak. nah kita mau mengambil yang di atas satu kan diameternya dan R-nya kita belum tahu. Kita perkirakan yang di atas atau yang di bawah silahkan. Kalau Anda nanti memperkirakan di atas dan harus direvise, direvisi lagi dengan cara menghitung diameternya, menentukan R-nya, kemudian hitung lagi berapa KT-nya, KTS, KF-nya. Kalau masih belum sama, Anda hitung lagi diameternya, itu iterasinya. Ya, bisa dipahami, Dek Imam? Mau nanya, Pak, berarti yang pertama dilakukan itu cuma ngeliat bentuknya dulu ya, Pak? Ya, apakah fillet seperti ini? Ya, atau ada pasak. Ini pasak ini. Ya, ini ada pasak. Ya, ini. Ngerti maksudnya? Ngerti, Pak. Makasih, Pak. Kalau pasak, tinggal Anda hitung di sini. Nih, N-mil kiset. Karena ambil kalau bending 2,14. Inilah angka-angka ini diperoleh dari pengalaman, dari statistik kata Nicholas tadi. Ya, kalau retaining ring group, jadi ada grup ya retaining ring, misalnya ada ring untuk nah ini retaining ring, ya sejenis ini Anda ambil 5, ya. Oke, nanti kita bahas di contoh soal ini, mudah-mudahan ada, ya. Oh, kalau ini sudah diketahui, diameternya di sini 50, di sini 40, 42, di sini 50. Ini sudah diketahui, tidak perlu kita perkirakan. Ya. Oke. Ada lagi, Imam? Untuk sementara ini udah cukup sih, Pak. Oke. Nah, ini contoh ini memiliki dimensi, detail dimensinya sudah diberikan. Jadi ini bukan mendesain tetapi menganalisis. Proses pembuatan dengan standar N-mil. Ya. Jika materialnya dari IC 1018,
cold drawn steel. Nanti kita lihat di appendix berapa kekuatan tariknya, berapa kekuatan yieldnya. Tentukan faktor keamanan minimum terhadap beban lelah. Jadi faktor keamanan yang paling kecil di poros ini. Kita harus cari mana daerah kritisnya ya untuk bisa menentukan faktor keamanan minimum. Oke, soalnya bisa dipahami di Ganendra? Soalnya dulu, paham nggak soalnya? Sebentar Pak, lagi baca Pak. Ya, yang lain baca dulu. Soalnya dipahami dulu. Jadi Kanendra, paham? Soalnya paham Pak. Oke, nah sekarang artinya kita menganalisis, bukan mendesain. Berapa faktor keamanan terkecil dari poros ini dengan bebannya seperti di contoh 1 kemarin. Ya. Kemarin di sini kan, terjadi di sini beban. Daerah kritisnya kan di daerah di sini ya, Dea. Halo? Iya Pak. Ya, di sini. Kita akan fokus di situ. Apakah di kiri, di shoulder kiri, di shoulder kanan, atau di keys. Ya. Bisa di sini. Apakah di sini, atau di sini, atau di kanan. Ya. Kita akan lakukan analisis itu. Oke. Data yang diketahui materialnya dulu IC 1018 cold drawn. Anda lihat di sini 1018 CD cold drawn. Kita ketahui SUT-nya 440 megapascal. SY-nya 370 megapascal. Nah, atau 64 SUT-nya 64 kilopound square inch dan SY-nya 54. Ya, hati-hati menggunakan tabel ini. Ya. Nah, TM-nya ya diketahui dari analisis contoh soal yang 1 kemarin. Ya, 3101 itu torsinya. Ya, TA-nya 0 karena dia steady. Ya. Oke, MA-nya sama dengan MA max 4097. Ini juga sudah dihitung dari contoh 1. Terjadi di sini. Ya. Oke. Berikutnya, nah kita fokus di sini sekarang. Bagaimana kita menentukan daerah kritisnya, apakah yang di sebelah sini, atau di sebelah kiri dari key, atau di sebelah kanan, atau di pasaknya. Ya. Oke, nah sekarang shoulder left, key waist di B, atau shoulder right. Paham sampai di sini, Deganendra? Paham Pak. Oke. Kemudian, nah, di sini tegangannya sudah bisa kita perkirakan, ya sudah dihitung. Nah, key waist sekarang. Karena ini bukan memperkirakan, karena dimensinya sudah ada. Jadi, di key waist-nya dulu, di pasaknya, di alur pasaknya, kita harus pilih 2,14. Ya. Kemudian KTS-nya ambil 3. Ya. Kemudian konsentrasi tegangan
akibat beban statik, Anda bisa lihat ya. Di sini D-nya 50, D besarnya 75. Ya. Ini kan dimensinya 75 diameternya di sini diameternya yang lebih kecil ini 50. Ya. Sehingga Anda peroleh KT-nya 2,2. Karena R per D-nya ya, R-nya 2 mili ya. Anda peroleh 2,2 KT-nya. Ya. Untuk yang di keyways ya, yang shoulder yang left, sorry, yang di sini ya, akibat bending. Kemudian di kiri tetapi akibat tegangan geser, Anda peroleh KTS-nya 1,8. Masih sebelah sini ya. Oke, Anda lihat ini D besar per D kecil, R per D. Ya. Jadi di sebelah kiri KT sama dengan 2,2, KTS 1,8. Yang shoulder kiri. Nah, node sensitivity-nya Q, Anda bisa peroleh SUT-nya 440, ya. Jadi ini megapascal di sini 440, perkiraan di sini Q-nya dapat 0,66. Jadi Anda cek lagi, ya. Jadi di sini 0,4 gigapascal atau 400 megapascal, ini 700, ini 1000 megapascal, ini 1400 megapascal. Ya. Ini untuk steel, yang aluminium, yang baseline. Ya. Oke, sampai di sini, De Ganendra, bisa paham? Bisa, Pak. Oke. Nah, sekarang sensitivity untuk keyways, ya, di B, ya, dapatnya 0,9. Sensitivity untuk, ini bukan keyways, ini mungkin shoulder left, ini salah, ini shoulder left, kemudian apa namanya? Sorry. Oh iya benar. Ini keyways, ini shoulder left, sorry. Nah ini yang shoulder left juga. Ya. Di shoulder left yang kita curigai dapatnya Q-nya 0, sekali lagi ya. Yang dimaksud ini adalah shoulder left, ini adalah keyways di sini. Di sini adalah shoulder right. Ya. Tingkat poros tingkat yang kanan, ya, diameter di sini itu 50, di sini 75, di sini 42, ya, 42, 50, 75, ya. Oke, ini Anda dapatkan, kemudian setelah Anda dapatkan Q, node sensitivity pada 3 posisi tadi, kemudian Anda bisa menghitung. Ini yang left D, ini yang keyways-nya Anda bisa peroleh KT sama dengan sekian, Q sama dengan sekian, KT sama dengan sekian, Q-nya 0,73. Ya. Dari sini kita bisa peroleh KF-nya. KF-nya pada keyways tadi 1,8, ya. Pada shoulder left dapatnya ini. KF-nya 1,8, KTS-nya dapatnya 2,4. Ya, ini. Kalau dari shoulder left, KF-nya 1,9, KTS-nya 1,6. Nah, dari kondisi ini, kita bisa ambil sebagai titik kritis atau daerah kritis itu adalah di keyways, karena KF-nya lebih besar. Di sini terutama 2,4, ya, sehingga ini ditentukan area paling kritis adalah di keyways, ya.
Nah, tolong ini dipahami bagaimana menentukan daerah kritis. Tapi kalau Anda juga belum begitu yakin, karena di shoulder left juga Anda anggap kritis, Anda lakukan juga perhitungan di shoulder kiri, ya, di poros bertingkat yang kiri. Atau sebaliknya yang di kanan juga Anda curigai, shoulder left, right, Anda bisa lakukan perhitungan, ya. Oke, sampai di sini Deganendra bisa dipahami? Jadi yang untuk nentuin kritisnya itu yang dipakai yang mana ya, Pak? Soalnya yang di bawah itu KT sama KTS. Iya. KF nih salah. KF nih 1,8. Bukan KT nih, KF. KF dan KFS di sini. Berarti Ya. semakin besar KFS di situ Ya, area karena paling kritis. tegangannya kan momen lenturnya kan sama di situ. Di sekitar situlah, nggak jauh berbeda kan dia. Paham dengan Hendra? Paham, Pak. Oke, kalau Anda mau menghitung jaraknya juga itu tegangannya, ya bisa juga dihitung tegangannya juga artinya di sebelah sini. Di sini dan di sini tegangannya itu mungkin tidak jauh berbeda, ya. Kemarin di tumpuan, di sini kan ada tumpuan ya. Ada gear, ya. Oke. Itu cara menentukan daerah kritis. Sorry, ini harusnya saya rubah aja nih biar nggak mengganggu. KF, ini KFS. Ya, bukan KT, KFS. Nah, sekarang kita baru bisa menghitung SE-nya. Ya. SE sama dengan KA, KB, KC, KD, KE, KF, SE aksen. SE aksennya setengah kali 440, 220 megapascal. Ya. Kemudian menghitung KA, rumusnya A SUT di pangkat B, di mana menggunakan megapascal, Anda gunakan ini. Ya. Jadi Anda dapatkan KA-nya 0,899. Ya. KB-nya, ya, D-nya 50 di poros bertingkat yang lebih kecil tadi, diameter porosnya 50, ya. Jadi Anda dapatkan 0,816. Ya, KC, KD yang lainnya karena belum diketahui, kita bisa asumsikan sama dengan 1. Ya. Dengan KB, KA, KB, KC, KD, KE, KF sudah diketahui, Anda bisa hitung SE-nya sama dengan 162 megapascal. Ya, tolong runutan prosedurnya ini Anda pelajari dengan mempelajari contoh soal lagi 71, 72, 73. Ya. Oke. Jadi SE sudah diketahui, ya. KF sudah diketahui, KFS sudah diketahui. Sekarang kita bisa menerapkan kriteria. Misalnya kita sebut kriteria Gerber. Ya. Jadi N-nya dihitung dari rumus yang sudah kita pelajari tadi, maka diperoleh N-nya sama dengan 0,25. Jadi dia tidak aman terhadap beban fatigue. Ya. Artinya umurnya akan berhingga. Ya. Oke. Sampai di sini, Dekanendra, masih bisa mengikuti? Beban penting. Masih, Pak. Oke, good. Kemudian
nih KF dan bendingnya KFS-nya 2,4. Jadi dengan memasukkan ini dapatnya 0,25. Nah, sekarang faktor keamanan terhadap luluh, ya, Anda bisa hitung seperti tadi juga diketahui, MA-nya, ya, Anda ketahui, KF diketahui, ya, KFS diketahui, Anda dapatkan sigma max-nya, ya, dianggap beban seperti beban statis, sehingga faktor keamanan terhadap yield itu adalah SY dibagi ini. Anda dapatkan SY-nya sekian, berarti yield 0,46. Jadi karena ini lebih besar dari ini, dia kalau dilihat walaupun dua-duanya gagal, ya, dia fatigue dulu baru yield, ya. Jadi mengalami yield pada putaran pertama. Nah, itu harus hati-hati. Anda harus meningkatkan dulu atau mengubah, memodifikasi desain Anda sedemikian rupa sehingga yield, faktor keamanan yield-nya itu lebih besar dari 1,2 dan sebagainya. Ya. Jadi jangan sampai pada putaran pertama sudah mengalami yield karena akan ribet. Materialnya mengalami strain hardening namanya. Ya. Penguatan akibat adanya yielding. Ya. Oke, itu contoh analisis yang sederhana. Maksud sederhana, cuman Anda harus di sini ditunjukkan bagaimana prosedurnya, harus Anda pahami prosedurnya, langkah-langkahnya, ya, menentukan KFS atau ujung-ujungnya adalah menentukan daerah kritis, ya. Agar aman, dianjurkan memilih diameter yang lebih besar, ya. Misalnya ambil diameternya 60, Anda ambil saja dulu 60, Anda masukkan lagi. Ya, nanti Anda coba di rumah berapakah diameter sampai NY-nya lebih besar dari 1. Apakah tinggal memasukkan ambil 60, ya kalau Anda sudah menggunakan Excel hanya tinggal mengganti nilai D 60 atau bahkan 70 silakan. Ya. Tolong dikerjakan di rumah, ya. Rumusnya ini Anda masukkan dulu dengan Excel. Ya. Oke, sampai di sini dengan Hendra bisa memahami, masih memahami? Bisa, Pak. Oke, good. Oke, yang lain barangkali ada yang ingin bertanya dulu tentang bagaimana menganalisis, ya, poros dengan beban fatigue. Ya. D. Afdal ingin bertanya? Tidak, Pak. Oke. Cukup jelas. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan D. Ramli. Itu tadi kan nilai N-nya sangat kecil di bawah 1, tapi dari mana kita dapat kesimpulan bahwa dia bakal yielding pas putaran pertama ya, Pak ya? Ini. Safety factor-nya kan lebih kecil 1. Oh, itu tuh berarti kalau lebih kecil dari 1 bakal pasti putaran pertama bakal yielding ya. Kalau andai kata NY-nya 1,5, dia bakal yielding di putaran keberapa Pak gitu? Enggak yielding. Enggak yielding, yang jelas enggak yielding pada putaran pertamanya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, karena kegagalan fatigue bisa terjadi tidak didahului dengan yielding. Ya. Tetapi kenapa kita harus menghindarkan tidak yielding? Supaya materialnya tidak mengalami perubahan sifat material. Berarti datanya kan beda. Nanti maksud saya di Ramli? Ya Pak, baik Pak. Oke. Ada yang lain? Bagus, pertanyaannya bagus. Dimakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya,
Saya lanjutkan dulu, nanti kalau masih ada sisa waktu, saya akan coba lihat example 7.1. Ya. Oke, sekarang desain poros akibat defleksi. Ya. Jadi apakah porosnya dari persyaratan menurut standar defleksinya harus tertentu dipenuhi atau tidak. Lagi-lagi, supaya kita bisa menghitung defleksi dari suatu poros, kita harus mempunyai seluruh dimensi secara lengkap. Ya, jadi dimensinya ini harus kita punya, termasuk panjangnya, termasuk diameternya di masing-masingnya kita harus punya. Ya, kalau tidak, kita nggak bisa menghitung defleksinya. Saya mau tanya ke Dek Ramli. Waktu Anda belajar mekanika kekuatan material, apakah Anda belajar bagaimana menghitung defleksi dari suatu komponen mesin? Belajar, Pak. Nah, ya itu. Ya, biasanya kalau defleksi poros tidak dihitung secara manual karena tidak susah, tapi ribet. Datanya banyak, biasanya dibantu dengan metode elemen tunggal. Ya. Jadi ini harus, sekali lagi, untuk bisa mengetahui atau menghitung defleksi poros, kita harus mengetahui seluruh dimensi poros secara lengkap. Ya, kalau tidak, Anda nggak bisa. Ya. Termasuk diameternya, semuanya ini diameternya berapa, di sini berapa, ya di sini 30, di sini 40, 50, dan panjangnya. Cara tumpuan di sini dengan tumpuan di sini dengan gearnya, ya. Ya, untuk itu pendekatan umum adalah dengan menggunakan ukuran pada daerah kritis, ya. Jadi daerah kritis ini, ya. Nah, setelah Anda lakukan, Anda bisa peroleh defleksinya. Kemudian Anda cek dengan persyaratan. Ya. Jadi kalau Anda ingin memasang tapered roller bearing, jadi Anda memasang bantalan kerucut, maka defleksi di sana, slope-nya, kemiringannya tidak boleh di luar sekian rad. Ya. Jadi misalnya ini Anda mau memasang bearing di sini ya, maka slope di sini diameter defleksinya akan begini. Sorry. Salah. Jadi defleksinya kan akan begini, kira-kira ya. Nah, di sini ada slope-nya, ya, karena bukan dijepit dan tidak ada poros yang dijepit, pasti ada kemiringan, ya. Kalau diperbesar di sini ada kemiringan, ini ada sumbunya, ada kemiringan berapa di sini, ya. Nah itu kalau Anda memasang, di situ memasang tapered bearing, ini kriterianya, nggak boleh lebih kecil atau lebih besar dari sekian rad. Kalau menggunakan cylindrical roller bearing kayak apa? Kalau uncrowned spur gear ini harus lebih kecil dari sekian rad. Itu kalau defleksi sudut. Nah, kalau defleksi transversal atau defleksi linearnya, kalau ada roda gigi dengan pitch lebih kecil dari sekian, diametral pitch dan sekian, nanti Anda belajar, Anda tidak boleh melewati 0,01 in. Kalau ada gear dengan pitch sekian, harus sekian. Ya. Jadi ini harus Anda pakai untuk mengecek apakah defleksi pada poros Anda memenuhi standar atau tidak. Oke.
Saya mau tanya, bisa paham Dekanendra lagi? Bisa, Pak. Jadi Anda menghitungnya yang lama, terus kemudian cek. Ini typical maximum range, force loop, and transverse deflection. Maksimum ya ini. Nah, pertimbangan defleksi, analisisnya, perhitungannya sebenarnya mudah tetapi panjang sehingga membosankan. Ya, dilakukan secara manual. Kemudian karena itulah dilakukan dengan analisis metode elemen. Jadi sedikit di dalam poros kita harus tahu berapa defleksi sudutnya, berapa defleksi transversalnya. Ya, akibatnya analisis defleksi poros hampir selalu dilakukan perangkat lunak defleksi secara umum atau itu analisa defleksi, kemudian analisa getaran. Jadi Anda bisa baca di buku reference. Bagaimana mengecek getarannya? Anda sudah belajar getaran ya dengan Dekanendra ya? Halo? Halo? De Nicholas, mohon konfirmasinya, apakah Anda sudah belajar vibration? Di matkul mana ya Pak? Kalau vibrations di DINSYS itu dijelasin cuman kayak sebagai contoh doang, cuman nggak mendalam gitu Pak. Ya, jadi gitu. Ini misalnya kalau Anda bayangkan porosnya seperti ini, di sini ditumpu dengan segala beban yang ada, Anda bisa memperkirakan frekuensi pribadinya. Kemudian frekuensi pribadinya dicek dengan putaran operasinya. Kalau dekat, maka dia akan terjadi resonansi. Ya, itu secara umum. Ya, tapi di sini nggak dilakukan secara khusus. Dengan beban ya, oke. Kalau tidak ada komentar, saya lumayan 1 jam. Jadi membahas contoh soal 7.1. Bentar, saya buat tadi dulu. You look so broken when you cry. No matter what I do, all I think about is you. Sudah bisa dilihat example 1, Dek, Kanendra? Bisa, Pak? Halo? Oke, jadi ini saya bahas, masih sisa waktu 1 jam, mudah-mudahan selesai 3. Jadi add machine shaft shoulder, jadi pada poros mesin bertingkat, diameter kecilnya itu 1,1 inch. Diameter lebih besarnya 1,65 inch, ya. Dan radiusnya 0,11 inch. Bending momennya, ini diketahui sudah bending momennya, bekerja sebesar 1260.
dan torsinya ya 1100 pound. Heat treated steel shaft and ultimate strength dengan sifat mekanik SUT sekian, SC sekian, Anda diminta menentukan safety factor-nya. Ya, safety factor design using the fatigue failure kriteria yang sudah dibahas. Di sini reliability-nya diinginkan 0,99 ya. Kemudian hitung yielding factor of safety-nya. Jadi mengecek apakah yield terjadi pada putaran pertama ya. Oke, Anda lihat di sini contoh mengerjakannya. Anda hitung KT-nya dulu ya, dengan mengetahui D besar per D kecil sekian, R per D sekian 8. Tolong dicek ya. Kemudian TS-nya dapat sekian. Sensitivity notch-nya jadi gambar 620 Anda dapat untuk Q untuk bending 0,85, untuk tegangan geser 0,88. F dan KFS-nya. Ya. KT sebagai fungsi dari KT dan not sensitive. Ya. Oke. Kemudian SE aksennya dari rumus 6 strip 8 diperoleh setengah kali SUT. Ya, SUT-nya 105, berarti SE aksennya dapat 52, apa namanya? Kau bisa nggak bisa di sini. Ya, Anda dapatkan SE aksennya sekian. Ya, KA bisa Anda hitung, KB Anda bisa hitung, KC, KD, KF itu 1. Tapi KE karena reliability-nya ininya 99%, maka Anda bisa hitung KE. Ya. KE 0,814. Ya. Kemudian SE-nya dapat 29,3 kilopound square inch. Ya. Momen lentur dan momen torsinya diketahui tadi pada soal ya. Sekian. Sehingga kalau menggunakan Goodman, rumusnya Anda masukkan, numerik yang diketahui, Anda peroleh faktor keamanan menurut fatigue, kriteria fatigue DE Goodman atau modified Goodman ada dapat 1,6 3 ya. Kemudian dengan cara yang sama kalau Anda aplikasikan pada rumus Gerber, ASME elliptic dan Soderberg, Anda lihat di sini sekali lagi yang paling konservatif adalah Soderberg ya. Kemudian Goodman, baru Gerber dan ASME elliptic. Ya. Itu faktor keamanan beban menurut beban fatigue. Nah, sekarang bagaimana menghitung, memperkirakan apakah terjadi yield atau tidak? Ya. Sigma A aksennya Anda bisa hitung. Ya. Tegangan von Mises alternatingnya, tegangan von Mises rata-ratanya Anda bisa hitung. Kemudian Anda bisa hitung sigma max-nya, ya. Ya. Ini Anda hitung dengan kriteria Goodman seperti ini, Anda dapatkan 1,63 juga. Ya. Kemudian ini Anda masih dengan satu kriteria, ya. Kalau yield-nya Anda bisa lihat di sini, sigma max-nya langsung dihitung, ya, dengan memasukkan faktor
konsentrasi tegangan. Ya. KF sama dengan 1,58, KFS sama dengan 1,37. Dan Anda bisa peroleh angkanya, yield-nya di sini 4,5. Ya, kalau desain seperti ini, dijamin poros Anda tidak akan yield pada putaran pertamanya. Dan umurnya bisa dikatakan karena lebih besar dari 1, tidak berhingga. Ya. Oke, jadi ini contoh lengkap menganalisis poros baik pada beban fatigue dan mengecek atau memeriksa yieldingnya. Ada komentar dulu sampai di sini, Dek? Di Ganendra, saya ikuti Anda terus. Gimana bisa paham contoh soal ini? Bisa, Pak. Oke. Ya. Yang lainnya gimana, Dek? Saya panggil, coba. Ahmad Ghifari. Halo, di Ahmad Ghifari. Atau De Ramri. De Ramri tadi tanya. Ayo, De Ramri. Jauh ini aman, Pak. Oke. Siapa lagi yang saya tanya? Gulam Ahmad. Aman, Pak. Ayo, De Gulam. Saya nggak dengar. Aman, Pak. Oke. Ya. Jadi kalau Anda sudah latihan soal, kemudian mempelajari example-nya, ya harusnya kalau diberikan soal, kemudian kerjakan PR-nya, ya harusnya Anda kalau dikeluarkan soal yang sejenis pada saat UTS, Anda harusnya bisa, ya. Oke. Nah, ada juga cara lain menghitung NY, ini NY-nya. Anda bisa menghitung dengan ini atau dengan cara ini. For comparison yang paling gampang, ya, tidak menghitung sigma max-nya seperti ini, ya. Sigma max-nya dihitung langsung dijumlahkan sigma A aksen tambah sigma M aksen. Ya, ini sebagai Anda bisa juga. Kalau ini tidak yield, pasti dengan cara ini tidak yield juga. Ya, oke. Jadi bedakan. Dengan menggunakan rumus ini, sigma max-nya dihitung dengan memasukkan atau menghitung tegangan ekuivalen von Mises. Kalau ini menjumlahkan sigma A plus sigma M dari von Mises, ya, berbeda. Ini konservatif sekali, ya. Oke, berikutnya kalau tidak ada komentar, saya akan lanjutkan ke contoh soal nomor 2. 72. Nah, 72. Ini contoh 2 itu merupakan bagian dari proyek besar, ya, pada chapter 18, ya. Jadi kalau Anda mau melihat nanti ke chapter 18, inilah contoh. Ini analisis kalau nggak salah, analisis, ya. Jadi diberikan a double reduction gearbox design has developed to the point that the general layout and axial dimension of counter shaft-nya menerima beban 2 spur gear has been proposed. Jadi
porosnya udah ini. Ya. Di sini ada gear, di sini ada gear, di sini ada bearing, di sini ada bearing, ya. Kemudian di sini ada pasak. Kursor saya bisa dilihat deh, dengan Hendra. Bisa, Pak. Ya. Jadi di sini D1 diameternya, D2 ya. Sini D3, D4 yang paling besar, D5, D6, D7. Ya, bisa saja Anda set D1 sama dengan D7 ya. D2 mungkin sama dengan D6, D3 saya yang kita nggak tahu sama dengan D5 atau tidak. Ya. Jadi Anda lihat dari analisis atau yang sudah dilakukan, dari desain yang dilakukan, ya, diketahui WT23, jadi di gear 3 di sini, ya, itu diketahui gaya arah tangan sialnya 540 pound, arah radialnya 197. Kalau di 5, di 4 di sini akibat ini di 2 oleh 2 di 3, oleh 2, jadi di sini ada gear 3, di sini ada pasangannya gear 2. Ya, di sini di gear 4 oleh 5 ya. Anda di sini bisa peroleh bebannya ya 2431 pound dan arah radial 885 ya. Kemudian proceed with the next phase of design. Jadi Anda akan meneruskan fase selanjutnya dalam desain. Which is suitable material is selected. Jadi Anda harus memilih material yang tepat dan appropriate diameter. Sekaligus juga memperkirakan diameternya di masing-masing D1, D2, D3 sampai D7. Ya. Kemudian dengan persyaratan diminta minimum safety factor-nya ya 1,5 ya. Dipersyaratkan safety factor menurut Vertic 1,5. Oke. Saya tanya dulu Dek Ramli, apakah soalnya bisa dipahami? Intinya kita tuh disuruh nganalisis si chef ini apa, terus kayak kita ngedesain dalam milih materialnya juga, apa desain diameter dan milih material biar si safety factor itu 1,5 minimalnya. Ya, kita mendesain di sini. Bebannya malah sudah diberikan. Ya, kalau ya, kenyataannya ini akan bebannya harus dihitung dulu kan. Ya Pak, bisa dipahami Pak. Oke, makasih Dek Ramli. Ya, jadi ini jarak-jaraknya, ya, jarak-jaraknya ini datum 0, kemudian jarak-jaraknya ini dalam inch ya, di mana jaraknya dari ke I, di sini adalah I 7,5 inch, ya. Jadi total panjangnya ini berapa? Total panjangnya 11,5 inch. 11,5 itu berapa mili ya? Sebentar. 11,5 kali 25,4. Itu hampir 300 mili ya, 292 mili. Ya. 30 cm. Ya. Oke. Jadi ini sudah tahu. Nah, sekarang beban-bebannya tadi diketahui di gear, arah radial, arah tangan sial. Di gear 4, arah radial dan tangan sial. Ya, ini diketahui. Ya. Kemudian diagram momennya. Ya. Ini diagram momen torsi. Di sini 0 torsinya, dari sini ke sini 0. Dari sini ke sini ada
3280 ya. Pound force inch ya. WT 23 dikali diameternya ini. Diameter dari gearnya ya. Diameter gearnya ini berapa? Diameter gearnya ini 12 inch. Ini feet atau inch ini ya? Panjangnya dalam feet atau bentar. Kayaknya ini panjangnya ini dalam feet kayaknya deh. Ya. Jadi kalau dalam feet itu kali berapa? Kali 12 lagi. Ya. Ya. Pak, itu inci nggak sih Pak? Soalnya kalau feet kayaknya kepanjangan deh Pak. Inch ya. Coba saya mau ngecek. Nah, di sini diameternya ini D2-nya dalam, coba. Itu ada Berarti tulisannya, diameternya ini jauh lebih besar dari panjangnya porosnya. Iya Pak kalau gitu Pak. Oke, asumsikan dulu dalam inch ya. Nanti kita lihat, bisa dicek nanti. Ya. Oke, ini cara menghitung torsinya Anda bisa ya, diagram torsi. Kemudian diagram momen lenturnya ya. Ini diagram gaya lintang. Ini diagram momen lentur. Jadi di titik G terjadi 230, di titik J di sini 3996. Ya, yang ini sudah Anda tahu cara menghitungnya. Ini untuk bidang XY, bidang vertikal, ini bidang horizontal ya. Jadi Anda lihat Z-nya ke sini, jadi bidang horizontal yang di atas, bidang vertikal yang di bawah. Ya. Kemudian momen lentur totalnya, jadi di sini ini kuadrat ditambah ini kuadrat diakarkan, mendapatkan 749. Kalau di titik sini, di titik J pada bantalan, pada bearing, pada gear, ya J pada gear ya, Anda dapatkan momen lenturnya 4316 ya. Kemudian di titik ini, titik mana? Di titik ya di sini di shouldernya yang di sini I ya, Anda peroleh momen lenturnya sekian ya. Oke, sampai di sini dulu. Dek Ramli, bisa paham? Paham Pak. Oke, good. Nah, kemudian at I, jadi sudah diberikan di mana I, di mana I itu ada di sini IJK ya, di bagian gear yang sebelah kanan IJK ya. Ini G di gear sebelah kiri di tengah, bukan di shouldernya ya. Oke, kemudian kita menghitung di daerah I, MA-nya dapat sekian, torsinya sekian, M rata-rata dan T amplitudenya sama dengan 0. Ya. Oke, kemudian diasumsikan generous fillet radius di I. Ya, radiusnya diasumsikan dulu dengan tabel 71 tadi. Anda bisa peroleh estimasi KT-nya 1,7 karena kita belum tahu diameter porosnya berapa. Ya. Kemudian KTS-nya 1,5. Ya. For conservative first iteration. Ya. Jadi ini dianggap KF-nya sama dengan KT, KFS sama dengan KTS. Artinya dianggap material sensitivity terhadap takikan sama dengan 0. Sama dengan 1. Ya. Jadi Anda lihat lagi, kemudian dipilih material
1020 dengan SUT sekian, ya. Kemudian KA-nya Anda bisa peroleh, ya, sekian. KB-nya, nah ini harus dicek nanti, di-guess atau diperkirakan, ya, karena diameternya kita belum tahu. Kita ambil 0,9, jelas lebih kecil dari 1. Check later when D is known. Kemudian harus dicek karena D-nya belum, setelah D-nya diketahui. KC, KD, KE sama dengan 1, kemudian SE-nya saya bisa peroleh. Ya. Dari sini Anda bisa memperoleh diameternya dengan menggunakan apa ini? Goodman, ya. Dengan menggunakan diameter kriteria Goodman, Anda dapat D-nya 1,65 inch di penampang I, ya. Oke, penampang I diperkirakan sementara 1,65 inch, ya. All estimate have probably been conservative, so select the next standard size. Jadi di sini dipilih karena yang lainnya diasumsikan kita sangat konservatif, maka dipilih D poros di sana 1,625. Ya. Jadi ini, Anda lihat, dipilih sekian. Ya. Nah, memilih lebih besar atau lebih kecil itu tergantung dari pengalaman kita. Karena kita menganggap semua angka-angka di atas itu konservatif, maka saya ambil D-nya yang lebih kecil dari yang dihitung. Ya. Kemudian typical D per D rasionya itu 1,2. Kemudian sehingga D besarnya diambil 1,2 kali 1,625. Jadi 1,95 D yang besar, D yang kecil 1,625. Nah, di sini ditingkatkan D besarnya, artinya di I 2, ya. Sehingga D besar per D kecilnya dapat sekian, kemudian hitung R per D-nya, hitung cek KF-nya 1,49, ya. Kemudian KFS-nya Anda dapatkan 1,3. Asumsi awal Anda lihat KF-nya itu 1,5, ya. Berapa? 1,7. KTS-nya, KFS-nya 1,5. Jadi masih belum sama. Ya. Jadi masih Anda hitung lagi, ya ini namanya iterasi, hitung lagi KB, KA, KB, dan seterusnya, apa yang faktor-faktor marin yang berubah karena ada perubahan faktor konsentrasi tegangan, ya, Anda peroleh, dapatnya sigma A, kemudian Anda hitung kriteria dengan Goodman, ya, dan seterusnya Anda dapat peroleh, cek yieldingnya, tidak yield, kemudian cek lagi KT dan KF-nya, konsentrasi tegangannya, ya, ini bagaimana caranya melakukan iterasi dalam mendesain poros dengan beban fatigue. Ya. Cek lagi sampai dapat NF-nya 1,7. Ya. Demikian seterusnya sampai ketemu ujung-ujungnya, ya, akan diperoleh dengan NF persyaratan di atas 1,5, ujung-ujungnya akan diperoleh diameter ini, ya. Oke, nanti tolong Anda pelajari lagi. Disimpulkan D1 sama dengan D7 yang ujung-ujung 1 inch, D2 sama dengan D6 1,4 inch, D5 sama dengan D3 1,6
25 ya. 1,4, 1,625 dan 2,0 ya. Nah, the bending moment are much less on left, so D1, D2, D3 could be smaller. D1, D2, D3-nya mungkin bisa lebih kecil ya. Jadi itu adalah dengan memilih material 1020, Anda peroleh diameter poros pada setiap penampangnya seperti ini. Ya. Jadi sekali lagi ini kalau Anda lihat D1-nya 1 inch sama dengan D7, walaupun D1-nya mungkin bisa lebih kecil dari 1 inch. Karena momennya yang di sini, seperti Anda lihat tadi diagram momennya, lebih kecil dibandingkan di daerah sini. Ya. Kemudian D2 sama dengan 1,4, sama dengan D6, D3 sama dengan D5, 1,625, D4-nya 2 inch. Ya. Oke, tapi di sini D. Ramri bisa mengikuti? Masih coba memahami sih. Cuman saya ada pertanyaan, Pak. Ya, silakan, Dek. Untuk soal gini kan dia nggak minta misalkan harganya harus minimum mungkin gitu. Berarti kita bisa aja gitu kan ngasumsiin atau pakai materialnya tuh yang terkuat gitu langsung dan kayak estimasi aja misalkan diameternya sangat besar itu sehingga sebenarnya kalau misalkan secara safety factor memenuhi gitu, cuman mungkin dari desainnya ya mungkin ada aneh gitu, tapi itu bisa dianggap benar nggak sih, Pak? Kalau dalam mendesain kenyataannya tergantung pengalaman, Anda akan bersaing dengan orang yang lebih cerdas. Jadi kalau desain Anda lebih mahal dengan faktor keamanan yang sama, pasti nggak akan laku. Ngerti maksud saya, Ramri? Iya, Pak. Tapi kalau konteksnya ngerjain soal kayak gini gimana, Pak? Kalau ngerjain soal ya ikuti perintahnya. Ya. Nah, kan waktu menentukan material poros kan sudah ditentukan. Coba lihat lagi material poros, mana yang direkomendasi. Itu. Ya. Ngerti maksudnya, Ramri? Ya, ngerti, Pak. Oke, Pak. Ya. Kalau mau mengerjakan itu ya ikuti pertanyaannya, soalnya diketahui. Kalau kamu mau mengasumsikan sesuatu, bilang, saya mengasumsikan sekian. Apa yang diambil? Sesuai nggak dengan yang sudah diajarkan? Ya. Oke, misalnya material poros, biasanya sih diambil dari yang paling murah dulu. Kecuali kalau sudah tahu bahwa porosnya ini luar biasa. Ya. Oke, Ramri, bisa paham? Bisa, Pak. Masih, Pak. Oke, sama-sama. Silakan D. Ganendra, mungkin ada komentar yang... Halo? Atau yang lain, saya mau tanya yang lain. Yoga Raditya Nugraha. Yoga. Ya, Pak. Bisa mengikuti contoh soal yang 72 ini? Bisa, Pak. Oke. Paling ini aja sih, kayak banyak. Ya, ada komentar? Banyak rumus yang dipakai gitu ya, jadi perlu. Iya, makanya biasa. Kamu harus pelajari. Pelajari contoh soalnya, benar nggak itu? Kamu nggak usah menghafal rumusnya. Benar nggak rumus seperti itu? Rohnya benar nggak, logikanya begitu? Itu loh maksud saya, Dek. Yoga? Ya, Pak. Oke, saya tanya satu lagi. Dito Suarnes. Bisa mengikuti contoh soal 72? Bisa, Pak. Oke, good. Nah, ini kita masih punya waktu setengah jam. Kita akan masih berlanjut
kita akan bahas contoh soal 7.3. Ya. Nah, 7.3 ya. Jadi di 7.3 kita sudah mendesain porosnya di contoh soal 72, di mana D1 sama dengan D7 1 in, D2 sama dengan D6 1,4 in, ya, dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang kita diminta mengecek defleksinya. Ya. Jadi tadi menganalisis sudah 71, 72 mendesain sudah. Kemudian sekarang bagaimana menentukan defleksinya, menganalisis defleksi dari poros yang sudah didesain. Ya, panjang poros sudah diketahui, ya, diameternya sudah detail malah. Sekarang kita menghitung defleksinya. Ya, jadi Anda lihat di sini. Jadi di XY plane, di sini ada gaya di gear kiri, ada gaya di gear kanan. Ya, ini diameternya. Ya. D1 sama dengan D7, D2 sama dengan D6, D3 sama dengan D5, dan D4. Ya. Ya, lengthnya itu 11,5 inch dalam satuan inch. Tadi kita bingung apakah in atau feet, ternyata dalam inch panjangnya. Ya. Kemudian defleksinya Anda bisa ini, ya. Kemudian ini adalah defleksinya, kemudian slope-nya, ya. Momennya seperti ini, ya. Kemudian gaya gesernya ini, ya. Jadi Anda sudah tahu ini defleksinya, kemudian slope-nya di sini berapa, di sini besar, dalam derajat, ya. Kemudian ini momen lenturnya pada bidang vertikal, ini pada bidang horizontal. Ya, inilah cara menganalisis defleksi. Ya, bagaimana ini dihitung mungkin dengan bantuan komputer atau dengan manual, tetapi sangat-sangat membosankan. Ya, tapi intinya menurut saya Anda sudah diajarkan menghitung diagram momen lentur, diagram slope, ya, defleksi dan sebagainya, harusnya sudah diajarkan. Ya, oke, sampai di sini dulu. Ada komentar? Dek Gulam Ahmad? Masih bisa, Pak. Oke, ya. Nah, sekarang left bearing. Jadi Anda harus ngecek. Jadi setelah Anda mendapatkan ini, sekarang kuantifikasi defleksinya di sini berapa di masing-masing lokasi. Ya, di bearing di sini. Ini kan ada bearing di sini. Ada bearing. Ya. Anda lihat pada left bearing slope, slope-nya di sini pada bidang XY sekian, pada bidang XZ sekian, pada bidang vertikal sekian derajat. Sehingga dijumlahkan totalnya akan menjadi 0,02872 derajat. Dijadikan rad 0,00501 rad. Ya. Kemudian right bearing, ya, bearing di sebelah kanan, Anda dapatkan lebih besar sedikit. Ya, karena bebannya dia lebih berat. Kemudian slope pada gear kiri, Anda dapatkan 0,0041. Slope pada gear kanan lebih besar, ya, sedikit.
Kemudian left gear deflection vertikal atau transversalnya sekian in, hampir 0,9 per 10.000 in. Kecil. Di sebelah kanan gearnya defleksinya lebih besar, ya. Hampir 2 kalinya lebih besar, ya. Anda lihat di sini. Nah, kemudian Anda cek defleksi-defleksi ini apakah sesuai dengan kriteria atau standarnya, ya. Defleksinya, ya, ini bidang horizontal, ini bidang vertikal, maka totalnya akar dikuadratkan, ya. Oke, kemudian Anda cek, ya, misalnya gear slope dan deflection more than satisfy the limits recommended tadi di tabel 72. Jadi Anda cek lagi dengan tabel 72. Tabel 72 tadi. Nih, ya. Anda lihat di sini kalau slope 0,005, ya. Tadi di sini, di sana hampir semuanya memenuhi, ya. Oke. Ini Anda cek semuanya memenuhi. Oke. Once deflection at various points have been determined, if any value is larger than allowable deflection at that point, ya, since E proportional to D pangkat 4, new diameter can be found from. Jadi Anda bisa menghitung, memodifikasi diameternya dengan menggunakan ini, ya. Jadi diameter yang baru sama dengan diameter yang lama dikali ND, ya. Defleksi yang lama dibagi defleksi yang diinginkan di akar 4. Ya, itu cara meningkatkan diameternya kalau defleksinya ada yang dilanggar. Ya. Atau dengan cara ini juga kalau slope. Ya, kalau slope-nya yang dilanggar, Anda bisa menggunakan ini. Ya. Di mana ND itu adalah design factor. Ya. Design factor itu adalah similar dengan safety factor, tapi yang ditentukan sebelum dilakukan analisis. Ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kita sudah membahas desain poros beban statik, desain poros beban vertik, kemudian contoh soal analisis, contoh soal mendesain, sampai mengecek, memeriksa defleksi. Ya. Kemudian cara mengubah diameternya kalau defleksinya ada yang dilanggar. Ya. Mungkin sampai di sini. Ada pertanyaan dulu tentang contoh soal 3. Nikolas? Enggak ada sih Pak, tapi mungkin saya kerjain sendiri lagi. Ya, nah ini saya lanjutkan 74 sedikit saja. Jadi dari contoh soal nomor 3 tadi 73, it was noted, dilihat slope pada right bearing pada kanan near the limit, sangat dekat walaupun lebih kecil, tapi sangat dekat dengan limit. Ya, berapa di kanan? Slope di right nih, bearing. Right bearing slope dapatnya 0,0010, ya. Ya, ini datanya.
No matter what I do, all I think about is you. Nah, kita lihat biar lengkap. We'll see. It was noted that slope at the right bearing is near the limit. So, a cylindrical roller bearing for cylindrical roller bearing. Determine the appropriate increase in diameter to bring the slope down to. Jadi kalau ingin defleksinya, slope-nya sampai ke 0,005 rad, maka berapa diameternya yang baru. Jadi diameternya yang baru, Anda lihat rumusnya ini, ya. Jadi D old-nya itu satu satuan. Slope atau apa ini? Kok iya beda? Wah, ngawur nih. Ini bukan slope, ini slope benar-benar. Ini adalah diameternya, diameter yang lama 1 inch benar. ND-nya diambil sama dengan 1. Slope-nya yang lama itu 0,001. Kita ingin yang baru 0,0005. Sehingga diameternya bisa menjadi naik berapa persen? Dari 1 menjadi 1,2. Ya. Jadi di sini dengan memperhitungkan defleksi, maka desain poros yang 72 tadi, sampel 72 akan menjadi ini, ya. Jadi yang tadinya 1 menjadi 1,216, yang tadinya 1,65 akan menjadi 1,7. Jadi yang 1,625 ya. Kemudian yang D3 dan D5-nya menjadi sekian, ya. Jadi nah, dan D4-nya yang tadinya 2 menjadi hampir 2,5, ya. Itu cara mengubah, memodifikasi diameter poros, memperhitungkan defleksi, ya. Mudah-mudahan ini memberikan pengertian yang sangat lengkap dalam mendesain poros, ya. Kalau Anda lihat di sini, bagaimana menghitung defleksi itu sangat-sangat lengthy, panjang dan membosankan. Jadi Anda harus belajar bagaimana menghitung defleksi poros dengan menggunakan metode elemen lingkar dalam kenyataan nanti, ya. Ya. Tapi kalau ujian mungkin tidak akan keluar untuk menghitung defleksi poros. Tapi pengertiannya tetap Anda harus paham, ya. Oke, ini waktunya juga sudah habis. Barangkali kalau masih ada komentar setelah Anda mempelajari 72, 73, 74, bisa Anda tanyakan di hari Selasa minggu depan. Oke? Demikian kuliah hari ini. Saya akhiri